Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton pecinta film body horror? Lagi-lagi Sakahayang akan membahas sebuah film yang banyak di request di kolom komentar, berjudul Saharin 2026. Bercerita tentang obsesi kewes bongsor bernama Hana yang berusaha menurunkan berat badannya secara instan. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes bongsor keturunan Jepang bernama Hana yang melongo sambil melihat body goals instruktur gym di tempatnya berlatih, di mana saat ini Hana sedang berusaha keras menurunkan berat badannya agar terlihat seksoi. Di malam harinya, mau gimana program dietnya tidak gagal, kalau bokannya pun terlihat seabreg-abreg. Lantas Hana yang belepotan selai donat terlihat membuat rencana program diet baru untuk mencapai berat ideal 60 kilo. Di keesokan harinya, seusai latihan, Hana yang akan pulang ditegur oleh instruktur gymnya yang bernama Alana. Terlebih ia menyadari jika BB Hana tidak kunjung turun meski sudah latihan abis-abisan. Lantas Alana yang ingin membantu menyarankan Hana untuk mengikuti kelas pelatihan ekstra yang akan ia buka dalam beberapa hari ke depan. Ia pun meyakinkan jika dalam 12 minggu Hana bisa mendapatkan berat yang ia inginkan. Mendengar hal itu, Hana berusaha mempertimbangkan ajakan Alana. Di keesokan harinya, Hana yang merupakan seorang mahasiswa di kedokteran terlihat mengikuti kelas praktek bedah. Lantas si dosen mengungkapkan jika mereka akan melakukan pembedahan pada jasad kadaver yang telah pihak kampus sediakan. Sontak Hana dan timnya melongo saat mendapat tugas untuk membedah jasad kewes markibokholik yang dinamai Berta. Di tengah proses pembedahan, seketika Hana merasa syok saat melihat kesamaan kuteknya dengan jasad ini, di mana Hana semakin kepikiran jikalau dirinya tidak bisa menurunkan berat badan, mungkin nasibnya akan seperti Berta yang koit karena obesitas. Di malam harinya, Hana pun nongkrong di Ojon's Bar bersama teman lamanya yang bernama Melissa. Melihat Melissa yang kini memiliki body goals, Hana yang penasaran langsung menanyakan apa sih rahasianya. Lantas sambil memberikan obat diet, Melissa langsung menunjukkan foto jadulnya yang sangat subur. Ia pun berkata jika obat tersebut secara ajaib membuat dirinya berhasil menurunkan berat badannya. Meskipun ragu, namun Hana yang ingin langsing akhirnya meminumnya. Lantas Melissa yang baik hati langsung memberikan satu pil tambahan untuk ia minum besok. Cheers, Quiz! Cheers! Di keesokan harinya, Hana langsung terbangun saat mendengar suara siulan yang terdengar begitu dekat. Oh my god, tanpa diduga, suara siulan yang Hana dengar berasal dari sosok hantu tanpa skin. Hingga sesaat kemudian, Hana pun sadar jika semalam ia yang oleng kembali memakan junk food secara membabi buta. Namun saat di kilo, seketika Hana pun heran karena berat badannya tiba-tiba turun 2 kilo. Mengetahui keampuhan obat ini, Hana langsung menanyakan harga dari obat diet yang Melissa berikan. Namun sesaat kemudian, Hana pun melongo saat Melissa memberitahu jika satu botol obat diet yang ia berikan berharga $5.000 atau senilai 88 juta rupiah. Sontak Hana hanya bisa melongo saat mengetahui mahalnya harga obat tersebut. Di keesokan harinya, karena dirinya tidak mampu membeli obat diet yang mahal, ia pun kepikiran untuk menelitinya guna mengetahui kandungan dari obat tersebut. Hingga setibanya di kampus, Hana langsung memulai proses penelitian.
You were too smart to be this. Dan setelah hasil pengujian keluar, Hana pun hanya bisa melongo saat mengetahui jika obat tersebut terbuat dari abu mayat. Singkat waktu saat Hana kembali mengikuti kelas praktek, ia pun mulai kepikiran sesuatu untuk memanfaatkan tulang dari jasad Berta. Hingga seusai praktek, Hana bergegas memungut tulang dada Berta yang ia buang. Setelah memasukkan bubuk tulang kremasi ke dalam pil, Hana yang ingin langsing dengan instan langsung menenggak pil tersebut. Lantas meski perutnya keroncongan, Hana yang ingin diet memutuskan untuk tidur lebih cepat. Tapi sesaat kemudian keanehan pun mulai terjadi. Di hari berikutnya, untuk menunjang program dietnya, Hana pun mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan Alana. Everyone. Meskipun ripuh, Hana pun berhasil menyelesaikan latihan di hari pertama. Di malam harinya, Hana yang lapar bergegas ke dapur untuk membuat cemilan. Namun sesaat kemudian, Hana pun merasa ngeri saat melihat bayangan jurig Markibok yang ngejogrok di apartemennya. Di tengah keanehan yang terjadi, Hana pun merasa jika dirinya hanya mengalami halusinasi karena kecapean. Singkat waktu, dengan banyaknya persediaan obat abu manusia, Hana pun terlihat bebas memakan segala macam yang ia inginkan tanpa takut gendut. Hingga setelah beberapa hari berlalu, Alana pun merasa terkesan pada kondisi Hana yang berhasil menurunkan berat badannya secara drastis. Lantas untuk merayakan hal tersebut, Alana pun mengajak Hana untuk berselfie sukaesi. Di malam berikutnya, Hana yang sedang melihat postingan seketika panik saat melihat jurig si subur ini kembali menampakkan diri. Kemudian, Hana yang berusaha melihat secara jelas bergegas mengambil cermin. Namun setelah dicek, ia pun menyadari jika jurig ini hanya terlihat di pantulan benda cembung. Alhasil ia menggunakan sendok untuk melihat wajah si jurig. My God, betapa syoknya Hana saat mengetahui jika jurig Markibok ini adalah Berta. Di tengah keanehan yang terjadi, Hana langsung menuliskan apa yang ia alami, di mana ia yakin jika kemunculannya merupakan efek dari abu jasad Berta yang ia makan. Setelah mengenyangkan diri, Hana yang kepoloran terlihat mengalami erep-erep alias ketindihan. Apakah semua itu hanyalah mimpi? Tapi meskipun begitu, Hana pun merasa jika kejadian tadi benar-benar nyata. Di keesokan harinya, meski mulai mengalami berbagai keanehan, namun Hana yang ingin langsing tetap memakan obat tersebut. Amazing. Singkat cerita, setelah 6 minggu melakukan kebiasaannya, Hana pun semeringah saat berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 20 kilo.
Hingga di siang harinya, setelah melihat penurunan berat badan Hana yang drastis, Alana yang merasa janggal menduga jika Hana melakukan sesuatu yang ekstrim untuk diet. Ia pun meminta Hana untuk menghentikan apapun yang ia lakukan untuk menurunkan BB-nya sementara waktu. Terlebih dalam pelatihan ini, dirinya harus memastikan kondisi kesehatan para peserta. Namun bukannya mengerti, Hana malah kesal pada teguran tersebut, apalagi ia merasa jika Alana tidak menghargai usahanya yang kini sudah langsing. Sepulangnya ke apartemen, Hana yang kecewa terlihat uring-uringan dan langsung mencabut jadwal program latihannya. Tapi tiba-tiba, seakan merasa lapar, si jurig Markibok ini seolah meminta Hana untuk makan. Di tengah keheranan, ia pun langsung memakannya. My God, definisi makan gak berdoa. Ternyata selama ini nutrisi dan lemak dari setiap makanan yang Hana konsumsi rupanya diserap oleh si jurig Berta, hingga Hana tetap langsing meski banyak makan. Di hari berikutnya, saat Hana kembali mengikuti kelas bedah, seketika ia pun syok saat menemukan tumor akut yang ada dalam organ hati Berta. Lantas si dokter berkata, jika hal ini bisa jadi akibat pola hidup Berta yang tidak sehat. Di saat itu pula, Hana pun mulai merasakan firasat buruk. Seusai latihan, Hana yang merasakan sesuatu terlihat mengecek kondisi perutnya. Hingga sesaat kemudian, Alana yang datang berusaha meminta maaf atas ucapannya tempo hari. Terlebih dirinya hanya khawatir pada kondisi Hana. Di tengah kecanggungan, Alana pun mengundang Hana untuk mampir ke apartemennya jika ada waktu senggang. Singkat waktu, kini Hana yang berhasil mendapatkan tubuh ideal memutuskan untuk menghentikan penggunaan obat abu mayatnya. Tak cuman itu, Hana yang berusaha hidup sehat terlihat membuang semua cemilannya dan beralih ke makanan-makanan sehat. Setelah selesai membuat makanan sehat, Hana yang sedang nyekrol Instakilos ketika heran saat pintu kulkas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dirasa jurig Berta sedang kelaparan, ia pun langsung mengeceknya menggunakan sendok. Dan benar saja, Berta kembali muncul dan mengajaknya untuk Markibok. Di tengah ketakutan, Hana yang ingin hidup sehat berusaha untuk mengabaikannya. Markibok! Saat keanehan semakin ekstrim, Hana yang ketakutan berusaha untuk tidur. Namun di keesokan harinya, seketika Hana syok parah saat dirinya secara tidak sadar memakan semua persediaan makanan yang ada di kulkas. Rupanya si jurig Berta ini mulai bisa mengendalikan tubuh Hana. Di siang harinya, akhirnya Hana kembali menemui Melissa. Ia pun langsung menanyakan dari mana Melissa mendapatkan pil dietnya. Terlebih setelah dirinya melakukan penelitian, pil diet yang Melissa berikan terbuat dari abu mayat manusia. Sontak Melissa pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Lantas, Melissa pun akhirnya curhat karena memang setelah meminum pil tersebut, dirinya sering mendengar suara seseorang yang bersiul. Namun Melissa berkata, jika suara siulan tersebut menghilang setelah dirinya berhenti mengkonsumsi pil diet. Mendengar hal itu, Hana pun menyadari jika tindakannya yang serampangan meminum abu mayat telah membuat jurig Markibok menyatu dengan dirinya. Di sore harinya, Hana pun syok saat diberitahu si dokter jika saat ini Hana memiliki tumor di area hati. Seketika Hana pun teringat dengan tumor yang terdapat pada jasad Berta. Namun untungnya, si dokter memberitahu jika tumor ini jinak, di mana Hana cuma disarankan untuk menjaga pola makannya. Di malam harinya, Hana yang paranoid memutuskan untuk begadang di lab. Terlebih jika ia tertidur, sudah dipastikan jurig Berta akan mengendalikan tubuhnya untuk Markibok.
Saat gangguan semakin menjadi, Hana yang ketakutan langsung kabur. Di malam berikutnya, Hana yang takut untuk pulang akhirnya memutuskan menginap di apartemen Alana. You don't have to indulge me, by the way. We can go out. I must keep my hands to myself this time. Namun setelah menenggak bir peletok, tiba-tiba saja hasrat najis mereka terkoneksi untuk beradu celengan. Hingga setelah melakukan tindakan jolim, Alana yang kelelahan terlihat tertidur lelap. Namun beda halnya dengan Hana, setelah tenaganya habis, tiba-tiba di tengah malam, Hana yang tersadar seketika panik saat dirinya telah menghabiskan persediaan makanan di rumah ini. Di saat itu pula, Alana yang terbangun berusaha menenangkan Hana. Namun saat teman Alana datang untuk melakukan 3 some, Hana yang panik langsung pergi. Di tengah perjalanan, Hana pun syok saat melihat jurik Berta yang kelaparan terus mengejarnya. Hingga di tengah kepanikan, Hana bergegas membeli segambreng makanan untuk berjaga-jaga. Kemudian, ia pun memutuskan untuk menginap di rumah ayahnya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Hana pun panik saat mendengar suara langkah kaki yang datang. Everything okay? Rupanya si ayah. Lantas Hana mengungkapkan jika dirinya ingin menginap semalam saja. Akan tetapi, ia pun panik saat melihat pergerakan aneh di halaman rumah. Di tengah ketakutan, Hana yang tidak ingin celaka langsung menuruti keinginan si jurik Berta yang memintanya untuk markibok. You want it? Eta si Gobroy, rupanya si Berta ini masih belum puas dan meminta Hana untuk makan lagi. Di tengah rasa syok, Hana bergegas mengambil makanan di kulkas. Melihat kamera CCTV, Hana langsung membawanya ke kamar untuk melihat bagaimana kondisinya ketika sedang kerusupan. Di keesokan harinya, setelah tanpa sadar memukbang semua makanan, Hana yang penasaran bergegas mengecek rekaman CCTV. Sungguh Gobroy, saking ngerakusnya si jurig, ia pun sampai memakan krim pelembab tubuh. Hingga sesaat kemudian, Hana pun baru sadar jika kini tubuhnya mulai kurus dan kering kerontang. Tak cuman itu, Hana pun menyadari jika si jurig telah menyerap nutrisi tubuhnya yang tersisa. Sebelum pulang, Hana pun menghampiri ayahnya yang ternyata mengalami obesitas ekstrim hingga kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sambil curhat, Hana berkata jika dengan kebiasaan si ayah yang buruk telah memberikan gen gembrot pada dirinya hingga membuatnya harus berusaha keras untuk bisa langsing. Mendengar hal itu, si ayah yang merupakan mantan vlogger mukbang hanya bisa menyesali masa lalunya. Lantas sebelum pergi, si ayah diberitahu jika dengan tubuh seperti itu, ia hanya akan menyusahkan orang lain bahkan cuman untuk cebok. Setibanya di perpus kampus,
Hana langsung menceritakan apa yang ia alami pada Josie. Dimulai dari memakan abu mayat Berta sampai ketempelan yang saat ini ia alami. Sontak Josie pun syok parah saat mendengar pengakuan Hana yang begitu di luar nurul. Lantas sambil memberikan selosin sendok, Hana berkata jika Berta hanya bisa dilihat melalui cermin dan benda cembung. Kemudian Hana yang berusaha membuktikan ucapannya meminta Josie untuk melihat ke sudut ruangan melalui pantulan sendok. Namun karena tidak menemukan apapun, Josie merasa jika Hana mengalami kehaluan akibat diet ketat yang ia jalani. Sontak Josie pun melongo saat melihat keanehan yang terjadi. Menyadari jurik Berta sedang lapar, Hana langsung mengajak Josie pergi ke kantin. Setelah menghabiskan 5 porsi makanan, Hana menjelaskan jika Berta akan tantrum parah jika dirinya tidak memberikan nutrisi lewat makanan, di mana jurik Berta yang menempel pada dirinya seperti parasit yang memakan tubuhnya secara perlahan. Singkat waktu setelah Josie mempercayai ucapannya, Hana berniat untuk pulang dan mengambil sisa abu Berta yang tersimpan di apartemen. Sepulangnya ke apartemen, Hana pun senang saat melihat ibunya yang berkunjung sedang membersihkan apartemennya. Di saat itu pula si ibu bernama Miyako seketika melongo saat melihat penampilan Hana yang sangat kurus. Dirasa tidak ada waktu menjelaskannya, Hana pun berusaha mencari abu Berta yang disimpan dalam Tupperware. You need to put school on hold for a bit and rest. I've never seen you so thin. No. What did you do? Melihat wadah abunya yang kosong, si ibu memberitahu jika ia sudah membuangnya. Setelah menemukan bungkus abu yang dibuang, Hana pun panik saat merasakan kehadiran Berta yang kelaparan. Sekembalinya ke apartemen, Hana yang panik berusaha mencari makanan. Namun di saat itu pula, si ibu yang menemukan hasil USG langsung panik saat mengetahui Hana mengidap tumor. Lantas, Hana pun sadar jika mungkin tumor ini yang membuatnya terhubung dengan Berta. Mom, wait, don't! Di tengah kekacauan, Hana meminta Berta untuk usaha dan cari makanan sendiri. Tapi tiba-tiba melihat si Markibok menindihnya, Hana pun langsung menenggak sabun. Di tengah kepanikan, Hana bergegas pergi ke kampus untuk melakukan sesuatu pada tumor di perutnya. Alright, you wanna fill me in? Sesampainya di lab kampus, Hana meminta Josie untuk mendukung rencananya, di mana kini ia akan melakukan operasi mandiri. Terlebih dirinya tidak punya waktu lagi, karena operasi di rumah sakit tidak akan di-ACC dengan cepat. Ia pun meminta Josie mengawasinya agar tidak kehabisan darah. Lantas setelah menggunakan obat bius, Hana bergegas melakukan persiapan. Bagaikan anime Naruto di sarang Kyuubi, kini Hana berada di alam si jurig Markibok, yaitu tempat pembuangan sampah. Tak ingin membuang waktu, Hana pun bergegas memulai operasi untuk mengeluarkan tumor di tubuhnya. Seiring Hana berusaha mengeluarkan tumor, si jurig Markibok terlihat semakin menampakkan diri.
Akhirnya setelah membuang tumor di perutnya, Hana pun merasa lega setelah berhasil bebas dari teror Berta Markibok. What the hell were you drinking? Kembali ke alam nyata, Josie yang panik berusaha menghentikan pendarahan yang dialami Hana. Di saat itu pula, Hana pun merasa lega karena kini ia sudah terlepas dari bayang-bayang jurik Berta yang doyan markibok. We gather to honor the silent teachers. Singkat cerita, setelah insiden tersebut, Hana dan para mahasiswa terlihat menghadiri acara kremasi mayat-mayat kadaver yang mereka jadikan sebagai bahan praktek, di mana pihak universitas memberikan penghargaan kepada mereka yang mendedikasikan tubuhnya untuk kepentingan medis. Seusai menghadiri acara kremasi, sambil membawa segambreng makanan, Hana terlihat mendatangi apartemen Alana untuk mengganti semua makanan yang telah ia habiskan. Namun Alana yang merasa puas oleh servis Hana berkata jika Hana tidak perlu repot-repot. Lantas Alana langsung mengungkapkan keinginannya, di mana ia ingin mengajak Hana untuk kumpul monyet di apartemen ini untuk selamanya. Entah apa yang telah terjadi, Hana pun syok parah saat dirinya secara tidak sadar telah menghabisi dan memukbang tubuh Alana. Dan kini, Alana si lagi bete pun modar dengan keadaan hina dina. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Pasti kalian penasaran dengan endingnya. Ini mah teori saja. Dilihat dari mata Hana ketika sedang memakan Alana, sudah dipastikan jika Hana tidak kerusupan. Lantas apa yang terjadi? Bisa saja Hana yang terbawa suasana malah melampiaskan nafsunya dengan cara memakan Alana. Entah itu muscle memori bawaan saat dirinya sering kerusupan juri markibok, atau memang saat ini Hana memiliki kelainan yang membuat nafsu makannya tidak terkontrol bahkan sampai menjadi kanibal. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Sekayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film sehari 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.